Ya, Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah selama kita di tanah suci ini kita akan dibantu juga oleh Ustadz Aris ya. Jadi selama di tanah suci ini apapun kebutuhan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk merepotkan anak khususnya ya, anak terkhusus ya. Begitu juga Ustadz Aris ya. Dan juga abang kita Bang Zaburi. Nah, jangan suka-suka, jadi sampaikan aja. Jadi jemaah yang dari Kapur 9 mungkin bingung bahasanya sama mana, pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa kampung sama Bang Zaburi aja. Nanti Bang Zaburi yang mentranslate ke kita nanti insya Allah. Ya Ibu ya. Baik, insya Allah kita akan menuju ke hotel ya sebentar lagi. Kemudian nanti sesampainya di hotel itu kita akan proses bagi kunci ya, bagi kunci dahulu, kemudian langsung untuk istirahat di kamar masing-masing. Nah di sini mohon kira udah penuh tenaganya tuh Bapak Ibu. Insya Allah udah tuh Ustaz. Ya, karena kalau kita pilih sore atau agak siang dikit, sekarang ini musim panas ya. Nah, perkiraan cuaca itu sekitar 40 derajat ya ke atas. Jadi takutnya nanti kalau terlalu siang Bapak Ibu malah drop pula nanti. Nikmati. Buah-buahannya bukan dari hotel. Jadi ini karena biasanya kita kasih tahu jamaah dibiarkan sampai pulang karena takut berbayar. Ya, jadi terpaksa kita kasih tahu sekarang. Jadi buah-buahan di atas meja di kamar itu dari kita. Jadi silahkan nanti dinikmati ya Bapak. Kemudian untuk koper ya, koper nanti itu akan diantarkan oleh petugas ke depan kamar masing-masing. Ya, kalau sekiranya ada yang belum sampai kopernya dan belum diterima, nanti mohon konfirmasi ke kita ya. Via grup boleh, Japriana juga boleh. Via grup boleh, Japriana juga boleh. Jadi nanti koper-koper itu akan diantar ke depan kamar masing-masing. Mungkin membutuhkan waktu Bapak Ibu ya, membutuhkan waktu ya, takut telat, akhirnya dia sholat di depan imamnya di belakang ya. Nah ini kebanyakan yang dilakukan oleh jamaah umroh karena ketidaktahuan mereka. Ini sekarang sudah tahu, jangan sampai nanti ngejar sholat jamaah akhirnya nggak dapat sholat jamaah. Karena apa? Karena mengimami imam, bukan mengimami makmum ya, mengimami imam. Nah seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah di sebelah kanan kita ini ya, itu adalah Mamsya Quba, tempat jalan kaki menuju ke Masjid Quba. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang pengen rasakan sensasi jalan kaki ke Masjid Quba ya, bagaimana Nabi itu berjalan setiap hari Sabtu ke Masjid Quba, silahkan diikuti ya. Kurang lebih sekitar 2 kiloan lah untuk jalan kaki ya sampai di Masjid Quba. Tapi pemandangannya insya Allah menyejukkan, apalagi untuk ibu-ibu. Kiri kanan orang jualan ya, kiri kanan orang jualan. Jadi insya Allah menyejukkan. Kalau bapak sakit kepala sedikit. Oke, kita sudah dekat dengan hotel ya, kita putar balik dulu.
masuknya kalau Anda tidak salah sekitar 20 real, Anda lupa ya, sekitar 20 real atau 25 real kalau tidak salah, Anda lupa pula pastikan untuk biayanya ya, tapi kalau tidak salah Alam. Gak ada bijinya ya? Jadi udah. Masya Allah, perjuangan ya Pak. Perjuangan pergi ke roda. Alhamdulillah. Sekian. Ini mungkin apanya nih? Kita bisa nengok payung terbuka. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu nih. Oh, mas sendal ya? Bonceng kota Madinah. Lalu perhatikan di sebelah kiri itu ada orang di atas bukit, nampak? Nampak? Itu adalah Jabal Rumman. Nanti kita jelaskan di sana apa Jabal Rumman itu apa. Nanti kita jelaskan ketika di bawah ya. Kemudian di situ juga ada syuhada Uhud. Kalau Bapak perhatikan ada nanti dekat samping masjid itu yang di pagar ya. Itu adalah syuhada Uhud, tempat makam para syuhada Uhud ya. Nah, kita turun sebentar. Kemudian kita ambil sesi foto, kemudian kita kembali lagi ke bis untuk menuju ke Masjid Quba.
Nanti akan kita jelaskan ketika di bawah lebih detail dan lebih lengkapnya lagi insya Allah. Bismillah. Barang-barang yang enggak hanya batu saja diberikan tanda bahwa saya itu ada kuburan, ya seperti ini hasilnya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menguburkan mayit, ya menguburkan mayit. Jadi bukan membangun megah-megah gitu. Jadi dibenarkan sebenarnya. Baik, nah kita disunahkan ketika berkunjung ke kuburan untuk membaca doa, ya. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu ada yang belum hafal? Ya, boleh silakan diikuti. Tunggu. Sila Bapak Ibu tiga yang menjadi yang paling masyhur dan masih banyak lagi sahabat. Daya. dalam masjid Qiblatain, ya. Kalau dulu tidak sampai ke jalan ini bangunannya, untuk kami mahasiswa itu masih di sebelah kiri saja. Dan sekarang sudah sampai di sini, sudah mulai renovasi ini baru dibuka sekitar 2 bulanan ini, ya. 2 bulan sebelum haji. Nah, baru dibuka bangunan yang baru ini. Duduk aja dulu, kita ngomong kan. Jadi, ya inilah masjid Qiblatain, ya. Ini perluasan di atas ini. Nah, kalau Bapak Ibu dari Masjid Nabawi naik mobil apa namanya ini mobil ini? Itu kan udah dikontak nama. Ya, mobil yang terbuka atapnya ini, ya, itu mereka akan berkunjung ke Qiblatain juga. Nah, kalau mobil perhatikan di depan sana, di atas bukit, mana nampak bangunan? Nampak? Itu adalah istananya raja, ya, istana raja. Itu ya yang di atas bukit sana itu adalah istana raja, ya. Nah, berarti bisa dilihat dari sebelah kanan Bapak Ibu nanti ketika kita mutar nih. Nah, bisa dilihat di sebelah kanannya di atas bukit sana itu adalah istana raja, posisinya di atas bukit. Jadi Raja Salman, ya, ataupun anak Raja Salman itu ketika mereka berkunjung ke kota-kota di Arab Saudi, mereka ada istana-istana mereka, ya. Baik itu di Mekah mereka ada istananya, di kota Madinah mereka ada istana khususnya. Kalau ketika berada di kota seperti itu juga. Mudir, inta kalam ama depan wa ma ibnu Abdurrahman wa ma ibnu Abdurrahman di Majalah Tani. Inta kalam. Ya. Assalamualaikum. في واحد اسمه أبو إبراهيم حق المنزل من هند كده واتصل بك صح؟ في واحد أبو إبراهيم أيوة واتصل بك صح؟ Ya, jadi dahulu terjadilah peperangan antara kaum muslimin 10.000 pasukan kafir Quraisy melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Berapa perbandingannya Bapak Ibu? Sangat tidak masuk akal, ya, perbandingannya sangatlah jauh, 1:3, ya. 1 orang kaum muslimin itu melawan 3 orang kaum kafir Quraisy, seperti itulah ibaratnya, ya. Jadi 3.000 melawan 10.000 pasukan kaum muslimin, ya, orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika terjadinya peperangan tersebut, itu terjadi di musim dingin, ya. Terjadi di musim dingin. Nah, musim kontak itu sebelah kanan yang lebih nampak tadi? Ada. Sudah lewat, ya. Nah, musim kontak itu, ya, di sini terjadinya peperangan Khandaq, ya, peperangan Khandaq. 10.000 orang kafir Quraisy melawan 3.000 pasukan kaum muslimin.
Di antara strategi yang dibuat oleh kaum muslimin ini strategi perang yang berasal dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al Farisi, ya, yaitu dengan mengusulkan membuat apa? Parit. Jadi dibuatlah parit yang sangat besar, ya, yang mana parit tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy tidak bisa lewat, ya. Jadi pas parit tersebut tidak bisa bahkan dilompati oleh kuda perang sekalipun. Kuda perang tahu Bapak Ibu, ya, kuda yang terlatih untuk berperang itu lompatannya sangat jauh. Jadi sampai kuda perang itu tidak bisa melewatinya. Maka disinilah orang-orang kafir Quraisy itu membuat kemah. Nabi Madinah itu Nabi nggak pikirkan rumah dia. Beda kalau sama kita, ya. Kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita mikirkan tinggal kita di mana, bagaimana kita tinggal nanti, apa yang kita lakukan, ya. Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah itu Nabi nggak pikirkan rumahnya. Apa yang bikin Nabi pikirkan? Masjid, ya. Karena masjid ini awal mula peradaban, ya. Jadi dari masjid inilah berkembangnya peradaban Islam. Nabi SAW itu membangun masjid rumahnya setelah Nabi membangun masjid, ya. Setelah Nabi membangun masjid Kuba, barulah Nabi membeli tanah yang dimiliki oleh anak-anak yatim yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Dahulu itu adalah kebun kurma dibeli oleh Nabi SAW, ya. Kemudian dibangunlah Masjid Nabawi dan juga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bagaimana kalau di sini di waktu-waktu lain bisa juga, ya, dari hotel kita bisa mendekat. Kalau Bapak Ibu keluar dari hotel belok kiri, nah sampai nanti dekat Masjid Nabawi, di situ ada bajikan. Kalau kita dulu mobil balap itu, naik mobil balap itu 10 real menuju ke Masjid Kuba, ya. Itu setiap waktu ada. Misalnya Bapak Ibu habis isya mau ke Masjid Kuba, naik mobil balap itu, nanti pulang lewat naik mobil balap lagi, pergi 10 real, pulang 10 real, ya. Bisa naik mobil balap tersebut. Atau kalau mau latihan untuk sebelum doa, ya, boleh jalan kaki. Oke? Sekitar 2-3 kilo, kemudian Halo, assalamualaikum. Ayo, saya. Jadi sana itu jua Kuba, alas Kuba mungkin majra. Sana yang awal Uhud di belakang masih coba dahen itu jua Kuba. Alas Kuba mungkin majra. Mafi Gusila, mafi majra Abdurrahman. Baik. Adek. Bye-bye.
Abang tangkap. Nanti kena. Nggak tahu. Jangan. Istirahat. Tadi kita ngobrol itu ketawa. Itu Ladin kalian. Ladin itu omongan Tuhan. Ngobrol ketika kalau Ladin ngobrol. Ladin kita sudah sampai. Nah, ini kita udah sampai. Udah mau nyampe, udah dekat. Ini kita udah sampai dekat kali. Udah sampai.
Yang lagi ada 50 menit lagi. Kak gila, Kalau beli dulu. udah tahu nih di mana. Kita sadar dah. Di video ini. Ada. Abang mana? Waktu subuh pulang sholat subuh. Alhamdulillah selesai jam